Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Baik, sekarang kita akan sama-sama simak pembacaan gelombang cinta dengan judul Aku Doakan Semoga Engkau Bahagia, Yogi Juliansyah. Silakan. Sebelumnya Bapak, saya izin dulu sama Buya, izin Buya untuk membacakan gelombang ini. Iya, mangga, silakan. Aku doakan semoga engkau bahagia. Buah karya Kiai Buya Abdul Syakur Yasin. Kedepan engkau mesti berhati-hati, wahai kekasihku, terhadap teman yang telah engkau ajak mengukir kenangan bersamamu. Karena kenangan itu dapat melekat dalam pikiranmu seumur hidupmu. Selanjutnya, engkau tidak dapat kembali ke belakang dan merubah langkah-langkah awal yang telah engkau mulai. Yang mungkin engkau lakukan sekarang adalah mulai lagi posisimu sekarang. Nanti selanjutnya engkau akan dapat merubah di langkah-langkah terakhir. Lebih lanjut lagi, engkau mesti belajar seni melupakan. Belajar lupa untuk supaya engkau dapat hidup. Terakhir, apapun yang terjadi dan engkau alami, jangan engkau sikapi, biarkan saja berlalu, seolah tidak pernah terjadi. Dengan demikian, nanti hidupmu tanpa beban. Selanjutnya, lebih penting lagi engkau dengarkan baik-baik rintihan hatimu sendiri, karena hatimu tahu semuanya. Ketika engkau mencintaiku, maka yang bekerja adalah hatimu. Tetapi ketika engkau membenciku, maka yang bekerja adalah akalmu. Apabila hatimu dan akalmu bekerja sama, akan membuat dirimu terbelenggu, tidak dapat melangkah maju. Aku yakin terlalu banyak lelaki yang mencintaimu karena engkau cantik jelita, tetapi aku mencintaimu bukan karena kecantikanmu dan sifat-sifatmu yang baik. Aku mencintai dengan segala kekurangan yang ada pada dirimu. Aku tahu semua kelebihan dan kekuranganmu, namun aku tetap mencintaimu. Prinsipku dalam hidup ini, siapapun yang menghormati diriku, pasti aku hormati. Tetapi bagi yang menghina diriku, tetap juga aku hormati. Karena aku ingin menghormati diriku sendiri. Kebanyakan manusia di dunia ini, wahai kekasihku, adalah orang lain. Perilakunya orang lain dan pikirannya juga pikiran orang lain. Kehidupan sehari-hari juga kehidupan orang lain.
tingkah lakunya menirukan tingkah laku orang lain. Pada akhirnya, memang kepribadian seseorang itu tidak lain kecuali produk dari pikirannya sendiri, apa yang dipikirkannya. Itulah yang kulakukan. Percayalah bahwa di dunia ini, wahai kekasihku, tidak ada yang paham apa yang engkau rasakan. Untuk itulah sebaiknya engkau tersenyum saja, sambil berlagak seolah segala sesuatu yang ada pada dirimu dalam keadaan baik-baik saja. Yang jelas ketika engkau berada dalam kondisi terpaksa yang sangat tidak manusiawi, kemudian engkau tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan, aku khawatir kemanusiaanmu akan mengalami penyusutan sedikit demi sedikit. Sekalipun memang cerai itu barang halal yang paling tidak disukai Tuhan, tetapi apalah salahnya engkau menuntut status yang jelas. Sampai sekarang statusmu tidak jelas. Disebut janda masih punya suami, disebut suami tetapi mukanya tidak pernah kelihatan. Untuk menghindari diri dari kekecewaan yang sangat mendalam akibat benturan tembok realita, sebaliknya jangan terlalu berharap perlakuan yang baik dari siapapun. Perlakukan saja dirimu sendiri dengan baik. Memang terkadang pertengkaran juga penting dalam kehidupan, sebagai barometer untuk mengukur sedalam apa cinta mereka dan sebesar apa kebencian mereka, dan termasuk untuk mengetahui apa saja yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Selagi engkau memperhatikan diriku, pasti aku akan selalu memperhatikan dirimu. Adapun yang lain cukup dengan mengangguk sebagai tanda penghormatan. Sebagai tanda penghormatan, itu saja sudah cukup. Akan tetapi walau bagaimanapun, karena statusmu masih punya suami, maka jangan berharap aku akan datang dengan resmi melamarmu. Pertemuan-pertemuan langsung juga sebaiknya dihindari. Juga tidak mungkin aku mengejar cinta siapapun. Bagiku cukuplah hanya dengan merawat hati seorang yang benar-benar mencintaiku. Sekalipun sampai sekarang masih banyak kendala. Termasuk juga aku selalu berdoa kepada Tuhanku. Semoga aku tidak membutuhkan siapapun, karena aku sangat yakin Tuhanku lebih dekat dari urat nadiku sendiri. Pemberian apapun bila tanpa didasari cinta, maka tidak ada nilainya. Kita menerima apapun bila tanpa penghormatan, maka tidak ada rasanya. Manusia setiap memberi selalu ada pamrihnya. Hanya Tuhan yang memberi berdasarkan cinta dan kasih sayang. Sama sekali tidak dapat dijadikan bukti kecerdasanmu ketika engkau unggul dalam perdebatan dengan siapapun, termasuk dalam suamimu. Engkau baru disebut cerdas ketika engkau mampu untuk menghindar dari perdebatan. Kebahagiaan akan datang, wahai kekasihku, apabila engkau sudah mempersiapkan ruangan secukupnya di dalam hatimu untuk menampung kebahagiaan yang engkau harapkan.
Andaikan aku diasingkan sendirian di pulau yang terpencil, wahai kekasihku, tetap saja tidak ada bedanya, karena tempat pengasinganku berada di dalam diriku sendiri. Betapa sulitnya hidup di tengah orang-orang buta. Aku tidak dapat bercerita tentang apa yang aku lihat. Mungkin saja ada seseorang yang tidak pernah mengalami kegagalan seumur hidup, yaitu orang yang dalam hidupnya tidak punya tujuan yang jelas. Yang penting begini saja, bila engkau telah mengenal dirimu sendiri, wahai kekasihku, maka percayalah engkau tidak akan dirugikan sedikit pun apapun yang dikatakan orang lain. Percayalah wahai kekasihku, orang yang punya perasaan yang jujur, apa yang dikatakan mulutnya sama dengan yang dirasakan dalam hatinya, tidak akan pernah berubah sekalipun zaman selalu berganti. Ternyata orang yang benar-benar bahagia, wahai kekasihku, adalah orang yang sudah tidak berharap mendapatkan kebaikan dari siapapun, kecuali hanya dari Tuhan. Sehingga tidak ada yang dapat membuat hatinya kecewa. Aku sangat mengerti, wahai kekasihku, sekalipun kita ini sudah matang dan dewasa, tapi tetap saja hati kita seperti anak-anak yang selalu minta diperhatikan. Tetapi kendati pun demikian, lalu bagaimana lagi? Betapapun kerasnya kehidupan ini, pada akhirnya harus kita hadapi juga, bersahabat dengan segala kesulitan yang ada. Sebetulnya kehidupan yang tidak berubah, melainkan diri kita sendiri yang selalu berubah. Di tengah aku sedang berdiri di depan kasir untuk bayar belanjaan di sebuah mall, ibumu menyapaku dari belakang. Aku terkejut, tapi gembira juga. Sambil menunggu antrian, ibumu bercerita tentang adanya upaya dari suamimu untuk berbaik lagi, untuk merujuk kembali demi anak-anak. Sepertinya aku dimintai pendapat tentang dirimu yang akan berbaik dengan suamimu. Kusampaikan pendapatku sejujurnya dengan hati yang tulus, bahwa bila berbaik lagi dengan suamimu adalah hal yang lebih baik. Yang penting asal engkau bahagia. Cinta itu tidak mesti bersatu. Akan selalu aku doakan, semoga engkau bahagia berkumpul lagi dengan anak-anak dan suamimu. Indramayu 23 Desember 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yogi Juliansa.